Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dini Khairiyah dan rekan saya yang bernama Fardania Utaminingsih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengembangan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini. Baiklah, pengembangan moral pada anak usia dini. A. Konseptual pendekatan untuk pengembangan moral anak. 1. Hakikat pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan memiliki arti sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk mendekati suatu aktivitas tertentu. Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Inggris, arti pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu. Nah, hakikat pendekatan ini memiliki ciri-ciri kegiatan, yaitu 1. Proses perjalanan waktu. Contohnya, seperti sekarang kan pagi, nah jadi siang, terus lanjut sore, itulah namanya proses waktu. 2. Cara melakukan sesuatu. Ya, contohnya seperti menghidupkan TV. Nah, untuk menyalakan TV, kita harus mencolokkan kabel ke stop kontak. Terus tekan tombol on pada remote TV. Mungkin begitulah caranya. 3. Upaya mencapai sesuatu. Contohnya seperti mencapai cita-cita. Jika kita ingin mencapai cita-cita kita harus berusaha dan berdoa. Nah, jangan mudah mengeluh, teruslah bekerja keras. Jangan malas-malasan. Teguhlah dalam pendirian dan berpikir positif. Nah, yang kedua, perbedaan metode dengan pendekatan. Metode ialah suatu cara kerja yang bersistem dan yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan pendekatan ialah lebih menekankan proses berjalannya upaya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang ketiga, esensi pemilihan atau penentuan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap tindakan pendidik saat akan melakukan suatu kegiatan pendidikan, seyogianya dilandasi oleh keputusan profesional. Keputusan tersebut harus diambil dasar atas informasi dan pengetahuan pendidik dan sekurang-kurangnya meliputi 3 hal sebagai berikut. A. Pengetahuan tentang belajar dan pengembangan anak. B. Pengetahuan tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan dalam kelompoknya. C. Pengetahuan tentang konteks sosial kultural tempat anak. Nah, selanjutnya teknik membentuk tingkah laku anak, yaitu terdapat 22. Yang pertama, memahami, yang kedua, mengabaikan, ketiga, mengalihkan perhatian, yang keempat, keteladanan, yang kelima, hadiah, 6, perjanjian, 7, membentuk, 8, mengubah lingkungan, 9, memuji, 10, mengajak, 11, menantang. Yang ke-12, menggunakan akibat wajar dan alamiah. Yang ke-13, sugesti. Yang ke-14, meminta. 15, peringatan atau isyarat. 16, kerutinan atau kebiasaan. 17, menghadapkan suatu problem. 18, memecahkan perselisihan. 19, menentukan batas-batas aturan. 20, memberikan hukuman. 21, menentukan waktu dan jumlah hukuman. 22, menggunakan pengendalian fisik. Nah, selanjutnya, strategi dalam pengembangan moral pada anak usia dini. A. Strategi pengembangan moral pada anak usia dini 3-4 tahun atau TKA. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini merupakan masa keemasan. Pada masa ini, stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan. Selanjutnya, perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat atau eksplosif. Nah, strategi pengembangan moral pada anak usia 3-4 tahun ini
mempunyai prinsip yakni sebagai berikut. 1. Menyiapkan lingkungan anak yang kondusif, edukatif, dan menstimulasi berbagai pengembangan. 2. Siapkan dukungan secara kolaboratif dari semua orang penyelenggara pendidikan anak usia dini. 3. Menyusun program kegiatan bermain yang bernuansa penanaman moralitas. 4. Menyusun program pembiasaan khususnya dalam menanamkan pendidikan moral bagi anak. 5. Lakukan penilaian proses terhadap pengembangan moralitas anak. 6. Menitik beratkan strategi pengembangan moral bagi anak usia 4-5 tahun pada kemampuan mereka. B. Strategi pengembangan moral pada anak usia 5-6 tahun atau TKB. Strategi pengembangan moral bagi anak usia 5-6 tahun pada prinsipnya sama dengan strategi pada anak TKA. Namun, kualitas ini dari setiap strategi itulah yang perlu ditingkatkan. Hal ini beralasan bahwa anak usia 5-6 tahun telah memiliki kemampuan kemandirian yang cukup baik dan telah mampu bermain kolaboratif. Strategi pengembangan moral pada anak usia 5-6 tahun atau TKB mempunyai prinsip, yakni sebagai berikut. Pertama, menyiapkan berbagai kegiatan. Kedua, menyiapkan media pendukung. 3. Membawa anak ke dalam situasi nyata. Keempat, menyusun program kepemimpinan kelompok. Selanjutnya, C. Contoh penerapan strategi kegiatan pengembangan moral pada usia TK atau kelompok A dan B. Salah satu contoh penerapan strategi kegiatan pengembangan moral pada usia TK atau kelompok A dan B. 1. Membiasakan memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara serta mendengarkan pembicaraannya. 2. Membiasakan membawa dan menyimpan tas sekolah sendiri di tempat yang tersedia. 3. Menyiapkan dan merapikan kembali berbagai perlengkapan belajar dan alat bermain. Peran pendidik dalam penerapan strategi pengembangan moral pada anak usia dini. Sebagai stimulator yang perlu menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Semua pihak mampu memiliki komitmen atau kesetiaan dan konsisten dalam menjalankan seluruh program pengembangan moral anak. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Fardania Utaminingsih untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya Fardania Utaminingsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya yaitu Siti Dini Khoiriyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan judul Metode dan Pendekatan dalam Pengembangan Moral Anak Usia Dini. Yang pertama kita akan membahas metodenya terlebih dahulu, yang dimana metode dalam mengembangkan moral anak usia dini yang pertama bercerita. Bercerita adalah cara kita untuk menceritakan nilai-nilai apa saja yang terdapat di masyarakat. Bercerita mempunyai makna penting bagi perkembangan anak usia taman kanak-kanak. Melalui bercerita, kita dapat yang pertama mengomunikasikan nilai-nilai budaya, yang dimana nilai-nilai budaya itu adalah nilai yang terkandung dalam masyarakat setempat. Misalnya, anak diajarkan menggunakan makan menggunakan tangan, atau kita melewati depan orang tua harus menunduk. Yang kedua, mengomunikasikan nilai-nilai sosial, di mana nilai sosial itu adalah nilai yang berhubungan manusia dengan manusia. Contohnya, anak sudah diajarkan untuk cara berkomunikasi yang baik dengan temannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan, yang dimana bisa dengan bercerita ini, kita dapat mengajarkan nilai-nilai agama yang terdapat dalam cerita tersebut. Contohnya, kita sebagai muslim yang perempuan harus menggunakan jilbab. Nah, anak dari kecil itu kita sudah ajarkan untuk menggunakan jilbab agar besarnya nanti bisa sudah terbiasa.
Yang keempat, menanamkan etos kerja, etos waktu, dan etos alam. Di mana etos kerja itu kita mengajarkan anak untuk menghargai pekerjaan apa saja yang telah mereka lakukan. Menanamkan etos waktu, di mana anak diajarkan untuk menghargai waktunya. Dan etos alam, untuk menghargai kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, membantu mengembangkan fantasi anak, di mana dengan bercerita, otak anak itu akan berimajinasi sesuai dengan cerita yang kita sudah ceritakan kepada anak. Selanjutnya, membantu mengembangkan dimensi kognitif anak, di mana anak dapat pengetahuan yang lebih dalam bercerita ini, informasi yang lebih dalam cerita tersebut. Selanjutnya, membantu mengembangkan dimensi bahasa anak, di mana dimensi bahasa anak ini anak diajarkan untuk mengetahui bahasa-bahasa. Misalnya, anak hanya tahu ibu dan ayah. Kan kalau ibu dan ayah itu tidak hanya itu saja, maksudnya kata-kata ibu itu bisa diganti mama, bunda, atau umi, dan lain sebagainya. Dan ayah itu tidak hanya dipanggil ayah saja, bisa bapak, papa, ataupun abi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik bercerita. Yang pertama, teknik bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita. Teknik bercerita dengan membaca langsung itu sangat bagus bila guru mempunyai puisi atau prosa yang sesuai untuk dibacakan kepada anak. Ukuran kebaikan puisi atau prosa itu terutama ditekankan pada pesan-pesan yang disampaikan yang ditangkap anak. Misalnya memahami perbuatan itu salah dan perbuatan ini benar, atau hal ini bagus atau hal ini jelek, ataupun kejadian itu lucu, kejadian itu menarik, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik bercerita dengan menggunakan ilustri dari buku. Mendengarkan cerita tanpa ilustri gambar menuntut pemusatan perhatian yang lebih besar dibandingkan bila anak mendengarkan cerita dari buku bergambar. Penggunaan ilustrasi dalam bercerita dimaksudkan untuk memperjelas pesan-pesan yang dituturkan dan juga untuk mengikat perhatian anak pada jalannya cerita. Selanjutnya, teknik menceritakan dongeng. Dongeng dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada anak. Oleh karena itu, seni dongeng perlu dipertahankan dari kehidupan anak. Banyak buku dongeng yang baik yang dapat dibeli di pasaran, tetapi guru yang kreatif dapat juga menciptakan dongeng dengan versinya sendiri. Selanjutnya yang keempat, teknik bercerita dengan menggunakan papan flanel. Guru dapat membuat papan flanel. Caranya, melapisi papan dengan kain flanel yang berwarna netral, misalnya warna abu-abu. Gambar-gambar yang mewakili perwatakan dalam ceritanya digunting polanya dalam kertas yang belakangnya dilapisi dengan double tip yang paling halus agar dapat melekat pada papan panel tersebut. Gambar-gambar tokoh itu dapat dibeli di pasaran atau dikreasikan sendiri oleh guru sesuai dengan tema dan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui bercerita. Yang kelima, teknik bercerita dengan menggunakan media boneka. Pemilihan bercerita dengan menggunakan boneka akan tergantung pada usia dan pengalaman anak. Boneka yang dibuat itu masing-masing menunjukkan perwatakan pemegang peran tertentu. Nah, berikut gambar yang sudah dicantumkan dalam PPT ini. Gambar pertama itu teknik bercerita dengan membaca buku langsung. Yang kedua itu menggunakan ilustrasi gambar. Yang ketiga itu mendongeng, tidak menggunakan media buku atau dia bercerita dengan kreasinya sendiri. Yang keempat menggunakan boneka. Yang kelima menggunakan papan flanel. Yang kedua, karya wisata. Metode dan pendekatan karya wisata ini merupakan salah satu metode yang melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD dengan cara mengamati dunia sesuai kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain sebagainya. Bagi anak usia dini, dalam kegiatan karya wisata anak-anak memperoleh kesempatan untuk mengobservasi, memperoleh informasi, dan mengkaji segala sesuatu secara langsung. Adapun manfaat karya wisata, yang pertama, untuk merangsang minat anak terhadap sesuatu, yang kedua untuk menumbuhkan minat tentang sesuatu, yang ketiga untuk melakukan kegiatan yang mempunyai informasi-informasi
yang diperoleh anak di dunia nyata. Yang keempat, untuk membantu mengembangkan aspek perkembangan sosial anak, di mana sosial anak ini dia hmm, semakin bertanya kepada orang yang ada di sekitar mereka, apa itu dan apa ini. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan penanaman sikap atau nilai-nilai kemasyarakatan dan sikap mencintai lingkungan kehidupan. Itu sudah pasti. Yang terakhir, untuk membantu anak memperoleh pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan bermacam pekerjaan dan kegiatan yang menghasilkan suatu karya atau jasa. Misalnya, mereka dari kebun. Jadi di rumah mereka bisa mempraktekkan cara berkebun itu seperti apa. Selanjutnya, tujuan karya wisata. Ada beberapa aspek pengembangan anak yang cocok dengan program kegiatan belajar melalui karya wisata, antara lain pengembangan kognitif, pengembangan pengetahuan, pengembangan bahasa, kreativitas, dia berimajinasi, bagaimana caranya itu akan dibuat semenarik mungkin, emosi, dan kehidupan bermasyarakat, serta penghargaan pada karya dan jasa orang lain. Tujuan karya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sudah ditetapkan pada program kegiatan belajar anak usia dini. Selanjutnya, sasaran penerapan karya wisata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan sasaran karya wisata, yang dimana sasaran karya wisata ini sangat penting untuk tempat apa sih yang cocok untuk anak itu mengembangkan aspek moralnya. Yang pertama, menentukan sasaran karya wisata yang diprioritaskan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Yang kedua, menentukan kriteria yang dipergunakan untuk memilih sasaran karya wisata, misal meningkatkan wawasan anak. Misalnya dalam tempat yang karya wisata itu kita tujukan, ada hewan yang mirip ayam, padahal itu bukan ayam, melainkan bebek dan bisa juga itik. Yang ketiga, menentukan sasaran karya wisata yang dapat mengembangkan rasa kagum dan ingin tahu yang besar. Itu sudah jelas, kita harus benar-benar memilih tempat yang menarik agar anak itu banyak tanya dan juga kagum terhadap kekayaan alam yang mereka lihat. Selanjutnya, rancangan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam melakukan karya wisata. Persiapan yang perlu berupa bahan dan alat yang diperlukan, perizinan, pembagian tugas guru, pengetahuan awal medan yang akan didatangi, kendaraan yang digunakan, maupun kesiapan partisipasi orang tua. Membagi anak dalam kelompok kecil, dan guru mengatur kelompok pada saat sampai lokasi untuk mengikuti perintah dari pemandu acara, membiarkan anak bergerak bebas dan tetap terarah dalam tujuan. Penilaian dapat dilakukan melalui kegiatan tindak lanjut, yakni penerapan hasil belajar karya wisata dalam kegiatan di kelas, melatih anak dengan mewujudkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan apa yang mereka temukan pada saat berkarya wisata. Metode yang ketiga yaitu bernyanyi, yaitu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan menimbulkan rasa gembira dalam diri anak. Dalam metode ini, anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada, serta ritmik yang memperindah suasana pembelajaran. Lagu yang baik bagi kalangan anak usia dini adalah lagu yang memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, syair kalimatnya tidak terlalu panjang agar anak mudah mengingat, mudah dihafalkan oleh anak. Yang ketiga, ada misi pendidikan atau pengetahuan agar anak itu semakin tahu apa saja yang terdapat di lingkungan sekitar mereka, sesuai karakter dan dunia anak itu sudah pasti, dan nada yang diajarkan mudah dikuasai anak. Metode yang terakhir yaitu syair atau sajak. Sajak memiliki kesamaan dengan syair yang memiliki makna kumpulan kata-kata yang memiliki persamaan bunyi atau ritme. Melalui pengucapan sajak, anak bisa kita bawa ke dalam suasana indah, halus, dan menghargai arti sebuah seni.
Di samping itu, anak dapat kita perkenalkan untuk menikmati untayan kata-kata yang indah sebagai perwujudan dari gagasan dan perasaan kebatinan seseorang. Contohnya yang ada di PPT ini, yang pertama itu ada semut si hewan kecil. Semut adalah hewan kecil, ukurannya jauh lebih kecil daripada kelereng. Semut hewan kecil merupakan hewan yang disiplin dan memiliki rasa sedia kawan. Di samping untayan katanya yang indah, terdapat pesan-pesan pendidikan yang sudah pasti untuk mengajarkan anak ke depannya. Contohnya yang tadi, mengajarkan anak untuk bersikap disiplin dan rasa setia kawan kepada temannya. Ataupun seperti sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tetap akan jatuh jua. Dan itu maksudnya kejujuran itu sangat penting, bahwa kebohongan itu akan terungkap lama-kelamaan. B. Pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dan jenis pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada perkembangan anak. Dalam kegiatan yang disiapkan, perlu diperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi untuk mengenal ke lingkungan sekitar, menemukan dan memanfaatkan objek-objek untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat, berpusat pada anak. Dalam hal ini, anak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan atau mengalami sendiri. Yang kelima, lingkungan yang kondusif. Lingkungan diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan bagi anak. Yang keenam, menggunakan pembelajaran terpadu. Dilakukan dengan tema sebagai wahana untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak secara utuh. Selanjutnya, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Diarahkan untuk mengembangkan berbagai kecakapan hidup agar anak dapat menolong diri sendiri, mandiri, bertanggung jawab, memiliki disiplin diri, serta memperoleh keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Selanjutnya, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, memanfaatkan lingkungan sekitar, narasumber, dan bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru. Yang selanjutnya dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Untuk mencapai pemahaman konsep yang optimal, penyampaiannya dilakukan secara berulang. Selanjutnya, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi. Dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan dan memudahkan anak memenuhi rasa ingin tahu. Selanjutnya, contoh aplikasi pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Yang pertama, kita menggunakan program pembiasaan. Belajar bersabar dan mengantri pada saat anak-anak mau mencuci tangan sebelum makan dengan mengondisikan anak melihat dan menginjak serta tepat berdiri di stiker berpola kedua belah telapak kaki yang didesain berbaris ke belakang. Rekayasa pengadaan stiker berpola kedua belah telapak kaki secara prinsip akan sangat membantu anak untuk berusaha belajar bersabar. Mengantri, memberikan kesempatan temannya yang di depan. Kegiatan ini akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan secara terus-menerus. Yang B, menggunakan program pengembangan kecakapan hidup, membuat jadwal piket antar anak secara bergiliran untuk menyiram tanaman hias atau bunga, atau memberi makan kelinci, dan anak masuk sekolah harus datang lebih awal. Program tersebut jika dilaksanakan secara rutin akan mampu menyadarkan moral anak dalam mewujudkan peduli kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan serta menanamkan rasa tanggung jawab pada tugasnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.